Laki-laki yang ini perempuan, aku perempuan. Itu mandi ini yang Pimpinan Negeri Wilayah 2 Bapak Yusuf Saban Rumuntobi, MA. Pimpinan Distrik 2 Wilayah 2 DS Pendeta Johannes Samosir STH MPDK. Pimpinan SMKM Jakarta Pusat Bapak Pendeta Tabor JD Sinombi MTH. Lay Leader Jakarta Pusat Profesor Dr. Martin Romente. Dan semua tim Jakarta Pusat Lesbiker Henry Pandabean, Dr. Esther Haspemeang SPA, Bapak Haris F. Sitorus, Elisa Chandra. Kita mohon para tamu undangan kita bangkit berdiri dan kita sambut bersama-sama. Kita boleh berdiri bersama-sama di depan gedung gereja Metodis Indonesia Pastoral yang Budi Sesawi Jayapura dan kita bersama
menyanyi dari penyanyian rohani nomor 40, Muliakan Allah. Karyanya besar, karena kasih Allah diberi anak. Semua yang menyerahkan dirinya mendapat ampunan dan kehidupan. Pujilah, pujilah, hai dunia dengarlah. Pujilah, pujilah, hai semua orang. Mari pada Bapa demi anaknya, muliakan Allah, karyanya besar. Kasihnya sempurna, darah penebus, diberi harapan bagi yang beriman. Penjahat besar apabila percaya, diampuni Yesus dengan segera. Pujilah, pujilah, hai dunia dengarlah. Pujilah, pujilah, hai semua orang. Mari pada Bapa demi anaknya, muliakan Allah, karyanya besar. Amin. Amin. Untuk hari kita akan melanjutkan prosesi pembatikan putih dan penganama Gereja Metodis Indonesia. Agar pimpinan kita bersama-sama gereja kita akan bersama-sama dari 3, 2, 1. Puji Tuhan. Gereja Metodis Indonesia Kristen Cisauk, Jayapura, Papua, kita boleh masuk ke beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya Bishop Sabam Tobing, pimpinan Gereja Metodis Indonesia Konferensi Tahunan Wilayah 2, dengan ini akan membuka pintu gedung Gereja Metodis Indonesia Pos PI BJ Sesawi Jayapura untuk digunakan bagi kemuliaan Allah, bagi pemuritan anggota jemaat dan setiap orang yang percaya yang masuk ke dalamnya. Amin. Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita untuk gereja Metodis Indonesia Pos PI Sesawi Jayapura Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, saya mengundang untuk Bapak Ibu boleh masuk ke dalam ruangan ibadah. Ada masih banyak kursi yang kosong. Bagi Bapak Ibu semuanya diperkenankan untuk boleh memasuki ruangan ibadah. Ada yang kosong, silakan.
bersyukur karena kasih setia Tuhan dan hukumnya aku hendak bermasmur baginya. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian layaklah segala bangsa. Kita pujikan dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan.
kepada Tuhan dengan sukacita. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Masuklah, marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat pembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan. Kami beribadah dan kami juga ya Tuhan bersama dengan pertolongan Roh-Mu ya Bapa, oleh hamba-Mu Bapak Bishop Sabang Tobing. Engkaulah yang sendiri mentamiskannya sehingga di dalam tempat ibadah ini hadirat-Mu hadir yang menuntun hidup kami, yang memberkati kehidupan kami bahkan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. sambut dengan pujian saat indah.
kita akan membaca responsoria dari kitab Mazmur pasal yang ke-33. Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Mazmur 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan ayat yang ke-12 nanti kita akan baca secara bersama-sama. Beginilah bunyi firman Tuhan. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan hati, bermasmurlah baginya dengan bersyukur kami. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab Dia menghormati kita, segala sesuatu berkaitan dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan kami telah diberikan, oleh nafas hidupnya segala sesuatu. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi satu kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia bergetar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan mengatakan rencana bangsa-bangsa, Dia meniadakan rencana suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun bersama. Berbahagialah bangsa yang suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Amin. Kita pujikan mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Segenap suku bangsa, mari kita bersama-sama pengakuan iman rasuli. Mari kita mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang beriman. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan tenang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pujian dari jemaat GMI Pos Pelayanan Biji Sesali. Puji Tuhan, lagi waktu
Terima kasih buat pujiannya, boleh menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Tagor JD Sihobi MTH. Saya persilakan. Bapak kami, surga kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Karena kemurahan Tuhan kami ada di tempat ini. Ya Bapa di surga, hari ini menjadi hari yang istimewa bagi jemaat dan gereja, di mana akan diadakan penghabisan gedung gereja untuk dapat digunakan bagi kemuliaan nama Tuhan, dapat digunakan sebagai persekutuan orang-orang percaya, digunakan untuk memberitakan firman, digunakan untuk pemuritan. Ada banyak hal yang akan dilakukan di dalam gereja ini. Ya Bapa di surga, berkenan kiranya Tuhan mengurapi gereja ini melalui hamba-Mu Bishop Sabam Luman Tobing yang akan menghabiskan gedung gereja ini. Ya Bapa di surga, ini menjadi sejarah dari Gereja Metodis Indonesia wilayah 2, secara khusus GMI Distrik 3 wilayah 2. Oleh karena hari ini akan ditahbiskan gedung gereja ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi pimpinan jemaat, pendeta Alia beserta dengan pengurus, supaya bekerja sama dalam menumbuh kembangkan, melengkapi pelayanan di gereja ini. Kami berdoa bagi seluruh jemaat supaya menjadi jemaat yang aktif, yang rajin mengikuti setiap peribadatan, yang rajin memberikan persepuluhan, yang rajin mengikuti ibadah-ibadah yang lain, ibadah cell group, sehingga ada pertumbuhan di dalam gereja ini. Gereja ini bukan hanya digunakan satu kali saja di hari Minggu, tetapi gereja ini akan dipergunakan untuk kemanusiaan lainnya. Dari sini juga akan diadakan aksi sosial bagi lingkungan sekitar, pengobatan gratis, dan juga hal yang lain. Ya Bapa di surga, bersama kami mohon kepada Tuhan supaya gereja ini Engkau berkati. Kami berdoa bagi lingkungan gereja ini supaya benar-benar dan sungguh-sungguh dapat menerima gereja ini sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan berkat bagi lingkungan ini. Kami berdoa juga supaya seluruh jemaat menjadi jemaat yang ramah, jemaat yang menyapa lingkungan sekitar dan menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi mereka yang turut serta dan turut aktif dalam pembangunan gereja ini. Kami berdoa untuk tim MISPGI GMI Jakarta Pusat, yang di dalamnya ada Dr. Martin, Ibu Dr. Esther, Bapak Henry Panggabea, Bapak Aristorus dan Ibu, dan juga anggota lainnya. Ya Bapa di surga, di dalam pemikiran yang keras, perancangan sedemikian rupa yang kami lakukan selama ini untuk terwujudnya pembangunan ini, banyak hal yang sudah kami lalui. Oh Tuhan, Engkau nyatakan anugerah-Mu sehingga pembangunan ini selesai dengan baik. Jika ada pelanggaran kami di saat kami merencanakan, di saat kami merancang dan membangun, Tuhan akan mengampuni kami. Kami berdoa bagi mereka yang memberikan sumbangsi, baik melalui materi, pemikiran dan doa. Tuhan berkati mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu nama mereka. Mereka memberikan uangnya untuk pembangunan gereja ini, dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, berkatilah mereka, berkatilah mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan ini, melengkapi gereja ini. Masih ada kelanjutannya Bapa di surga untuk pembangunan pastorik. Halaman parkir gereja kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dengan keyakinan yang sama bahwa yang tidak mungkin bagi manusia segalanya mungkin bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Ya Bapa di surga, kami mohon kepada-Mu supaya gereja-Mu di tempat ini menjadi pusat misi Gereja Metodis Indonesia wilayah 2 bagi Jayapura ini,
Papua ini. Kami mohon kepadamu supaya pelayanan hamba Tuhan, pengurus dan seluruh jemaat di tempat ini mampu membawa jiwa-jiwa beribadah ke gereja ini. Ya Bapa di surga, kami doakan juga untuk pos pelayanan Harso. Tuhan berkati gerejamu ini yang bersama-sama dengan kami di tempat ini. Berkati jemaatmu dan pengurus di sana supaya benar-benar satu hati, solid, kompak membangun kerajaan Allah. Di mana ada perpecahan, di situ tidak ada pertumbuhan. Kami percaya mereka akan Tuhan persatukan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa bagi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapak Bishop Sabam Lumat Tobing, urapi dia, kuduskan hati pikirannya, sehingga hanya kebenaran firman saja yang disampaikan kepada kami untuk menguatkan, menghibur, dan menegur dan menyatakan kesalahan kami melalui firman-Mu. Dan kami mendengarnya, bila kami mendengar dan juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami doakan juga Bapak di surga untuk pimpinan distrik kami, Bapak DS Johannes Samosir. Ya Bapak bisa berkati pelayanannya, berkati keluarganya, luas wilayah pelayanan distrik 3 wilayah 2 ini. Bila Engkau berikan kesehatan kepadanya, terus juga di Papua ini bersama dengan kami untuk ikut meresmikan, menabiskan gedung gereja ini. Terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu melalui ibadah kami pada hari ini. Ampuni kami dari segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta untuk doa yang boleh memberkati kita pada saat ini. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama untuk melantik pengurus pos pelayanan Biji Sesawi yang dilayani oleh Bapak DS. Saya persilakan Bapak DS Johannes Samosir untuk boleh melayani kita. Yang pertama, Bapak Ibu, saya panggil Ketua Bapak Johansen Ritonga, Sekretaris Bapak Jupiter Haryanto, Bendahara Ibu Yuni Arta Tabunan, Komisi Keanggotaan Bapak Julianus Aditya, Komisi Diakonia Sosial Ibu Nonci Nova, Seksi Sekolah Minggu Saudari Ruth Evalia Megasari, Ketua P3MI Sepnam Efraim Nasa SMG, Ketua PWMI Margareta Boymau, Ketua P2MI Jupiter Haryanto, Penata Layanan Kebaktian Saudara Rizal Tambun, Pemelihara Harta Benda Septrianus Faon. Saya persilakan untuk boleh maju ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi, pada hari ini kita akan melantik saudara kita yang telah menjawab panggilan untuk melayani Tuhan sebagai majelis gereja di tempat ini. Mereka telah berjanji untuk menyerahkan hidup mereka untuk pelayanan dalam jemaat ini. Sangatlah tepat kalau kita juga turut mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan di dalam berbagai-bagai cara dan melalui doa dan dukungan kita atas pelayanan mereka, sehingga pelayanan jemaat ini akan lebih sempurna. Adalah menjadi harapan dan doa kami bahwa kita saling melayani. Kepada majelis pengurus gereja Biji Sesawi yang baru, saudara-saudara telah terpilih oleh jemaat ini untuk memikul tanggung jawab khusus dalam gereja ini. Tugas saudara sangat benar, besar, dan sangat diperlukan oleh jemaat di tempat ini demi perluasan kerajaan Allah. Sebagai orang-orang yang telah terpanggil untuk membantu pelayanan dan kepimpinan di jemaat di dalam segala bidang, maka seluruh jemaat menaikkan syukur kepada Tuhan atas kesediaan saudara untuk menerima panggilan ini. Sebagai pembimbing, akan kita dengarkan pembacaan dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Banyak anggota tetapi satu tubuh, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus.
Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita diberi perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita menginsafi tugas panggilan kita sebagai pengurus daripada jemaat Tuhan di tempat ini. Sekarang di hadapan Tuhan dan jemaat ini, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Maukah saudara-saudara menerima panggilan Tuhan ini dan menerima tanggung jawab yang dimintakan dari saudara-saudara? Saya mau, Tuhan. Maukah saudara-saudara berusaha melayani Tuhan sebaik-baiknya demi kerajaannya dan demi kemuliaan dan kehormatan baginya? Saya mau. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, Raja Gereja, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memanggil hamba-hambamu ini untuk bekerja dalam kerajaan-Mu. Berikanlah anugerah-Mu kepada mereka, agar mereka mampu menjalankan tugas dan pelayanan dalam gereja-Mu. Berikan hati yang sungguh-sungguh dan semangat yang daripada-Mu, agar mereka berkenan kepada-Mu. Kuasailah mereka supaya mereka teguh di dalam iman, agar mereka boleh menjadi contoh dan kesaksian bagi umat-Mu. Pimpinlah mereka dalam setiap pekerjaan dan pelayanan mereka. Berkatilah rumah tangga dan hidup pribadi mereka, agar tetap menjadi teladan dan contoh kepada sesamanya. Bapa, dengarlah doa kami. Dalam nama Yesus Raja Gereja kami berdoa. Amin. Kepada jemaat sekalian, dengan rasa syukur kita telah menerima saudara kita ini untuk melayani sebagai pengurus gereja di tempat ini. Tolonglah mereka, doakanlah mereka, berikanlah bantuan kepada mereka agar pelayanan mereka membawa berkat pada kehidupan dan kesaksian gerejanya. Marilah kita secara bersama-sama kita melayani Dia dan kerajaannya. Amin. Silakan pengurus berlutut. Ambil waktu sesaat. Berdoalah kepada Tuhan. Mari jemaat doakan mereka dalam sikap berdoa. Sebab rekan-rekan pengurus, saudara adalah melayani Tuhan Yesus, bukan siapa-siapa. Mintalah tuntunan Roh Kudus. Kadang-kadang dalam Alkitab, Tuhan senang ditantang, sama seperti Yakub menantang. Tuhan, jika Engkau membawa aku pulang ke rumah orang tuaku dengan selamat. Dia minta janji Tuhan, dia minta berkat Tuhan. Sekarang apa tantangan hidupmu?
saudara pun bisa berdoa demikian kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberi tanda-tanda heran dan ajaib di hadapan pelayanan kita. Bapa yang baik yang kami sembah dalam Kristus Tuhan Raja Gereja, Engkau mati bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu Bapa, di sini kami mempersembahkan diri kami ya Tuhan. Dialah pengurus daripada GMI Biji Sesawi ini ya Tuhan, yang berlutut, yang memohon kekuatan daripada Tuhan. Sebab jikalau bukan Tuhan yang memberkati dan melindungi mereka, biarlah bersama dengan hamba-Mu di tempat ini sebagai suatu tim kepemimpinan yang melayani jemaat Tuhan, melalui kesatuan daripada pengurus ini, Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu melalui pelayanan mereka. Tuhan memberkati jemaat di tempat ini, semakin bertambah orang-orang yang memuji Tuhan di tempat ini, semakin bertambah orang-orang yang melayani diri, memberikan diri mereka melayani Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya tanda ajaib-Mu menyertai mereka Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati hidup rumah tangga, memberkati pekerjaan dan usaha mereka. Mereka pertaruhkan dalam anugerah-Mu ya Bapa di surga, sehingga dalam melayani Tuhan mereka melihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan, anugerah daripada Tuhan kami Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus Tuhan menyertai saudara-saudara dalam pelayanan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bangkit berdiri, menghadap kepada jemaat. Bapak Ibu sekalian, inilah jemaat, inilah pengurus kita. Ya, kami meminta Pak Pendeta, Pak Bishop, Dr. Martin menyalami mereka. Kita ucapkan selamat. Melayani. Silakan Bapak Ibu pengurus boleh duduk ke tempat duduknya masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan dilawat oleh satu kebenaran firman Tuhan yang akan layani oleh Bapak Bishop Saban Lumban Tobing MA. Biarlah firman yang boleh ditanamkan kepada hati dan pikiran kita boleh menjadi bertumbuh di dalam hidup kita. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita akan iringi dengan pujian Batu Penjuru Gereja.
Kudus, Roh yang memimpin dan mengurapi para rasul untuk mewartakan firman Allah. Engkau juga mengurapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu berbicara menurut pikiran dan isi hati kita. Kuduskan tubuh jiwa roh hamba-Mu untuk menyatakan kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, Engkaulah satu-satunya pribadi yang membawa perubahan kepada setiap pribadi melalui firman Allah yang didengarkan. Oleh karena itu bekerja Engkau di dalam setiap jemaat, memampukan kami berkonsentrasi kepada firman Allah, memampukan kami untuk hati dan pikiran kami tempat taburan dan persamaian firman Allah. Mempersiapkan hati dan pikiran kami siap diproses oleh kebenaran firman Allah, sehingga hidup kami dibangun semakin berkenan kepada Tuhan. Kami ada di bait Tuhan, di tempat ibadah ini, tetapi sesungguhnya tubuh kami inilah yang menjadi bait Allah. Kami rindukan bahwa di gedung gereja ini kami sebagai bait Allah diperbaharui Tuhan dari bangsa Allah. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 saja kita baca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Korintus pasal 16 ayat 19. Mari kita baca bersama 1-2 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sampai di situ membaca firman Tuhan. Dipersilakan duduk. Diberkati kita yang mendengar dan melakukan firman Allah. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertama kita naikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Gereja, yang sudah memberkati bos pelayanan biji sesawi ini sampai pada hari ini. Kalau saya tidak salah bahwa ini pos pelayanan ini sudah usianya 17 atau 18 tahun berapa? Pastinya berapa tahun? 18. Berapa? 18 tahun. Ya, 18 tahun. Dan saya yakin dan percaya bahwa jemaat ini sudah bergumul sekian tahun supaya ada tempat ibadah yang menetap. Karena selama 18 tahun jemaat ini masih ngontrak ya. Dan tidak tahu juga apakah memang sempat pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi 18 tahun dari satu tempat pindah ke tempat lain dan kemudian kontrak lagi di atas bukit lagi. Karena saya pernah juga ke sana tahun 2016 atau 2017 yang sekaligus waktu itu peresmian gereja kita di Kerap ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, sangatlah kita bersyukur dan berterima kasih karena selama 18 tahun kita terus bergumul dan berdoa, memohon kepada Tuhan supaya ada tempat ibadah yang menetap. Dan puji Tuhan, hari ini bisa kita resmikan gedung ini. Kita berterima kasih kepada banyak pihak, secara khusus Denny
Jakarta Pusat, para donatur, dan lebih khusus lagi Pak Profesor Dr. Rumende ini dan Ibu memberi perhatian yang begitu besar untuk Papua ini. Sepertinya ada ikatan emosional antara mereka dengan Papua ini, sehingga kita lihat bagaimana mereka terus memberi pikiran, hati, bahkan tenaga. Ibu Esther ini kurang sehat sebenarnya, tapi dia begitu memberi perhatian kepada jemaat ini sehingga dia hadir, bahkan milik mereka untuk pembangunan gedung ibadah yang cukup indah ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini semua sudah terlaksana dengan baik. Tetapi pertanyaan sekarang adalah, untuk apa kita membangun gedung? Untuk apa kita membangun gedung ini yang sering kita sebut bait Allah, rumah Tuhan? Untuk apa kita membangun? Apakah supaya kita tidak memprak lagi? Boleh-boleh aja. Supaya kita tidak berpindah-pindah lagi? Boleh-boleh aja. Supaya ada tempat yang lebih baik, lebih representatif, lebih gampang dijangkau, ya. Supaya ada tempat yang lebih kokoh, ya. Tetapi apakah itu yang menjadi tujuan kita yang sesungguhnya? Apakah tujuan kita untuk membangun gedung ini lalu berhenti sampai di sini? Ibu bapak saudara terkasih, mari kita coba melihat sejenak apa yang terjadi di luar sana, di Eropa, di Amerika, di beberapa tempat di dunia ini. Ada banyak gedung-gedung gereja yang begitu megah, begitu luas, kokoh, dengan fasilitas-fasilitas mewah di dalamnya. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu berubah fungsi menjadi kafe, menjadi restoran, menjadi museum, bahkan menjadi tempat agama lain. 2019 dalam rangka ulang tahun Metodis di Amerika, kami ada di sana, diundang dari Indonesia, dan kita beberapa tempat itu kita jalani dari New York sampai kita ke Atlanta bagian utara. Bapak Ibu, salah satu hal yang paling memprihatinkan saya dan rombongan waktu itu adalah ketika kita lihat itu di Atlanta itu ada satu gedung gereja Metodis Amerika yang begitu baik dan luas, kokoh. Itu parkirnya itu begitu luas, tetapi sudah dipagari dengan seng. Karena apa? Sudah dijual. Jadi apa? Untuk dijadikan jadi apartemen. Sedih. Gedung gereja yang begitu mahal dan megah dengan fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya dijual, berubah fungsi. Mengapa Bapak Ibu? Karena tidak ada lagi di dalamnya bait Allah yang sesungguhnya. Siapa bait Allah yang sesungguhnya? Kita sanyalah bait Allah yang sesungguhnya itu. Tidak ada yang beribadah. Bait Allah itu yang sesungguhnya, orang percaya tidak lagi ada di dalamnya beribadah. Lalu semua Bapak Ibu seolah-olah semua ini menjadi sesuatu yang tidak lagi bernilai secara rohani, tempat ibadah ini. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi seperti itu? Mengapa? Bapak Ibu, kalau kita baca awalnya, kalau kita baca awalnya, gereja-gereja di Eropa, di Amerika, dan banyak tempat di dunia ini, gedung gereja itu menjadi kosong, dan orang-orang yang tadinya Kristen meninggalkan gereja, meninggalkan Kristus. Mengapa?
Satu, karena memang banyak hamba Tuhan. Saya mau katakan, banyak hamba Tuhan yang tidak lagi hidup menurut firman Allah. Suatu ketika dibuat penelitian oleh Gallup di Amerika, sekitar sebelum tahun 80 Bapak Ibu, mana kira-kira profesi yang paling banyak disukai dan dikagumi oleh masyarakat? Itu hamba Tuhan itu masih nomor 4. Tapi dalam perjalanan berikutnya Bapak Ibu sudah turun, naik jadi pengacara di atas. Karena apa? Karena para hamba Tuhan dan juga para pekerja-pekerja di gereja, majelis, hati-hati majelis. Para pekerja-pekerja di gereja dan juga majelis, Bapak Ibu, tidak lagi hidup menurut kebenaran firman Allah. Jemaat juga, orang-orang Kristen tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ya untuk apa datang ke gereja? Kalau tohnya kehidupan kita yang tidak bergereja lebih baik daripada orang-orang yang datang ke gereja, untuk apa datang ke gereja? Terlibat dengan seks, terlibat dengan penyalahgunaan uang, mabuk dan sebagainya, itu terlibat dalam kejahatan, Bapak Ibu. Itu awalnya sekitar tahun 80-an. Lalu merosotlah kehidupan orang Kristen itu. Orang Kristen tidak lagi menjadi teladan. Lalu mulailah orang mundur, tidak lagi mau beribadah. Tidak lagi mau beribadah. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam teks yang kita baca tadi mengingatkan jemaat di Korintus. Jemaat Korintus ini adalah jemaat karena memang mereka ada di seperti satu kota pelabuhan, di mana banyak masyarakat di sana, para pendatang masuk ke sana, dan kehidupan yang duniawi terjadi di tengah-tengah, terserap kepada kehidupan jemaat jatuh ke dalam dosa percabulan, dosa perzinahan. Itulah latar belakangnya sehingga Paulus mengingatkan mereka supaya jemaat ini bagaimana menjaga diri mereka, menjaga identitas mereka sebagai orang percaya kepada Kristus, supaya mereka menjaga kekudusan mereka, menjauhkan dari segala percabulan, dari segala dosa dan kejahatan. Karena dikatakan kamu adalah milik Kristus, kamu sudah ditebus oleh darah Kristus, maka kamu bukan lagi milik kamu sendiri, tapi kamu adalah milik Allah, Allah yang kudus. Oleh karena itu Paulus mengatakan, jaga kekudusanmu, jaga kesucianmu, jauhkan diri dari dosa, karena kamu adalah milik Kristus. Kudus, apa artinya kudus Bapak Ibu? Sering kita berkata kudus, apa artinya kudus? Kudus itu artinya Bapak Ibu terpisah dari dunia, ada di dalam dunia, tetapi perilaku, sikap dan juga seluruh perilakunya tidak lagi menjadi duniawi. Ada di dalam dunia tapi tidak menjadi manusia duniawi. Mungkinkah? Mungkin Bapak Ibu. Ini kota Papua ini kan dikelilingi laut ini kan, ya kan? Banyak di sini ikan-ikan, besar-besar sekali. 2 hari yang lalu kami pergi ke pelelangan ikan. Kami jalan ke sana, ya. Saya melihat di situ ikan yang segini apa? Panjang, ya kan? Kita jalan di pelelangan ikan. Jadi kami sudah jalan juga ke pelelangan ikan. Segini, saya bilang loh, ini besar-besar, gede-gede sekali ini apa ini? Ikan ini, kan begitu ya? Ikannya bagus, enak-enak, ya kan, segar-segar semua, ya, tidak seperti kami di Jakarta, ya, itu kadang yang sudah beberapa hari kan, gitu ya. Ini segar-segar semua, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, laut itu asin, betul?
Laut itu asin, betul? Tapi apakah ikan di laut itu asin? Di mana ikan di laut jadi asin? Di daratan. Betul ya? Ikan itu di laut tidak pernah asin, meskipun laut itu asin. Tapi ikan itu jadi asin ketika dia sudah di darat. Seperti itulah sepertinya kehidupan orang Kristen. Ada di dalam dunia, tapi tidak boleh menjadi manusia duniawi yang terserap kepada kehidupan masyarakat dunia, kepada perilaku dunia, tidak. Jadi itu artinya terpisah dari dunia meskipun dia ada di dalam dunia. Beda kehidupan orang Kristen. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan itulah juga yang sekarang disampaikan kepada kita orang-orang Kristen yang ada di sini, kepada pengurus yang sudah dilantik, kepada seluruh anggota jemaat ini, supaya orang-orang Metodis itu berbeda dalam sikap, dalam perbuatan, dalam tindakan. Bedanya beda positif. Supaya apa? Oh, begitunya rupanya. Bapak Ibu, Metodis itu salah satu yang diajarkan oleh Metodis adalah apa? Kesempurnaan hidup. Tidak diajar untuk sempurna. Hidup kita, pikiran, hati, ucapan, perbuatan sempurna. Sempurna artinya kudus, meskipun itu tidak pernah kita capai kesempurnaan itu. Tetapi Bapak Ibu, kita harus terus bergerak dari waktu ke waktu. Hidup kita semakin baik dan semakin berkenan kepada Tuhan. Boleh jemaat ini kecil, artinya jumlah anggota jemaatnya kecil, tetapi Bapak Ibu bisa lebih pengaruh yang besar kepada masyarakat melalui kehidupan kita. Kecil tapi berkualitas, ya kan? Kecil kuantitasnya, tetapi kualitasnya besar. Itu yang sebenarnya diharapkan oleh Paulus dari firman Tuhan tadi kepada jemaat di Korintus. Dan itulah juga yang diharapkan dari kita, Bapak Ibu. Beda termasuk kasih kita, Bapak Ibu, kasih kita. John Wesley juga mengajarkan social holiness, kesucian sosial. Bagaimana kita hidup berarti bagi orang lain, bermakna bagi orang lain. Dan itulah saya pikir yang sudah dipraktekkan oleh beberapa jemaat kita, termasuk dari Jakarta, sehingga mereka memberkati kita di tempat ini. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya tahu Bapak Ibu bahwa sering sekali lingkungan itu mempengaruhi kita. Tapi Tuhan mau mengajak kita supaya kita mempengaruhi lingkungan. Kita bukan ekor, tetapi kepala. Dan itulah tujuan pembangunan gedung ini. Jadi tidak boleh berhenti pada pembangunan gedung ini, tapi justru gedung ini Bapak Ibu harus justru memproses di dalamnya kita. Di dalam gedung ini kita diproses, kita dibentuk, kita berakar, kita bertumbuh menjadi seperti yang dikehendaki oleh Kristus, sehingga kita Bapak Ibu di luar sana, di tempat pekerjaan kita, di tempat masyarakat kita di mana ada, sungguh-sungguh Bapak Ibu hidup kita memberi warna. Kalau Yesus berkata menjadi garam dan terang, hanya itu Bapak Ibu. Karena dalam 1 Korintus 2 Korintus pasal 5:17 Yesus berkata, siapa yang ada di dalam Kristus dialah ciptaan baru. Hanya ketika kita ada di dalam Kristus. Oleh karena itu, bagaimana ya supaya kita bisa menjaga tubuh kita ini kudus sebagai Allah? Maka pertama Bapak Ibu
harus kita selalu punya hubungan yang baik dengan siapa? Dengan Tuhan. Handphone kita Bapak Ibu itu tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak terhubung dengan apakah namanya Indosat, apakah namanya Provider, apakah namanya Telkomsel dan sebagainya. Handphone itu akan berfungsi dengan baik kalau terhubung. Hidup kita Bapak Ibu akan berfungsi dan maksimal menjaga kekudusan kita dan untuk kemuliaan Allah, menjadi berkat bagi sesama kita kalau kita sebagai pribadi punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana menunjukkan bahwa hubungan kita dengan intim dengan Tuhan? Tadi Pak Tabor, saya dengar tadi, saya simak dua sapaannya. Yang pertama, dikatakan tadi, supaya tempat ini, gedung ibadah ini, jangan digunakan hanya 1 kali 1 minggu. Jangan hanya 1 kali 1 minggu, tetapi betul-betul di sini kita gunakan tempat ini. Sana saya ini kan mahal sekali nih, berapa ratus juta ini Pak? Kalau hanya 1 kali, betul ya? Berapa ratus juta ini beli lahan, bangun gedung ini, berapa ratus juta? Kalau hanya 1 kali 1 minggu. Pak Pendeta, ini tiap pagi berdoa di sini tiap pagi, jam 5 pagi Pak. Ajak beberapa jemaat berdoa di sini, pakai tiap hari. Sibuklah pendeta untuk membuat pembinaan-pembinaan di tempat ini, sekolah minggu untuk ibu-ibu, ya, supaya tadi apa kerinduan Paulus itu tercapai, ya. Dan jemaat semua, Bapak Ibu, siaplah untuk dibina. Hadirlah di rumah Tuhan. Jangan kita menjadi orang Kristen apa itu? Firman Tuhan. Hari Minggu dengan firman Tuhan. Kalau ada di rumah Tuhan, jangan buka-buka HP. Bapak sekalian, 2 minggu lalu saya kebetulan buka TikTok. Ini di luar, saya nggak tahu di daerah mana, tapi saya pikir bagus juga pesan yang disampaikan oleh TikTok ini. Di mana majelis gereja, ketika khotbah Bapak Ibu, ketika beribadah, dia mulai dari belakang sana, coba lihat satu-satu. Rupanya banyak juga yang buka-buka Facebook ketika mendengarkan khotbah. Dia tarik satu-satu habis, dia tarik satu-satu. Jadi kalau nanti ada majelis di sini jangan sakit hati Bapak Ibu ya. Coba dulu lihat dulu kiri kanan dulu ya bro, jangan main HP. Ada di gereja Bapak Ibu, tapi hati dan pikirannya tidak. Padahal firman Tuhan mengatakan apa? Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 2. Fokuslah kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan itu apa? Sungguh-sungguh supaya firman itu bekerja di dalam diri kita, diproses kita, anasir yang buruk dan dalam diri kita disingkirkan, lalu bertanam benih-benih ilahi, buah-buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat 22 itu. Saudara-saudara kasih, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan, jangan tinggalkan firman Allah. Ada kegiatan-kegiatan nanti, mungkin seru, mungkin PB, mungkin P3, mungkin P2, sekolah minggu. Mari Bapak Ibu, zaman ini sekarang semakin jahat. Zaman ini sekarang penuh dengan tantangan yang cenderung membawa kita berpisah dari Tuhan. Oleh karena itu, hal yang utama bersekutu dengan Tuhan. Di rumah Tuhan, bahkan di rumah kita. Lalu yang kedua, Ibu Bapak sekalian, bahwa kita juga terus harus ada di dalam komunitas orang-orang percaya. Bapak Ibu, Paulus berkata apa? Kehidupan yang baik dirusak oleh pergaulan yang buruk. Pergaulan yang baik kehidupan yang baik dirusak oleh pergaulan yang buruk.
Oleh karena itu mari saudara-saudaraku, kita tetap berkomunitas di lingkungan orang-orang percaya. Hati-hati dengan pergaulanmu. Sebagai orang tua kita juga perhatikan pergaulan anak-anak kita. Karena pergaulan itu akan membentuk anak-anak kita menjadi anak yang baik atau anak yang buruk. Anak yang mengecewakan Tuhan, mengecewakan kita atau tidak. Oleh karena itu awasi juga pergaulan anak-anak kita. Kita awasi juga pergaulan kita. Oleh karena itu cintai persekutuan di jemaat itu satu dengan yang lain. Saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menegur ketika ada hal-hal yang tidak benar, supaya apa yang dikatakan oleh Paulus ini, Bapak Ibu, tercapai dalam kehidupan kita. Karena Yesus juga mengajarkan, hendaklah kamu, apa dikatakan Yesus, hendaklah kamu kudus, hendaklah kamu kudus. Mari kita tetap berada di dalam komunitas orang-orang percaya. Cintai persekutuan ini, Bapak Ibu. Kalau hidup kita, Bapak Ibu, sudah diperbaiki dari waktu ke waktu, Bapak Ibu, maka apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 itu akan tercapai. Apa itu? Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah jemaat itu dengan orang-orang yang baru percaya kepada Yesus. Kapasitas gereja ini berapa, Bapak Ibu? Kalau ini sekarang ini kapasitasnya ada berapa? 150. Yang ibadah setiap minggu berapa selama ini? 30. Berarti masih berapa persen itu? Dari 150 kapasitas yang beribadah 30. Betul ya? Masih jauh untuk mencapai 150 itu, Pak. Bisa kayak itu waktu usia 20 tahun nanti gereja ini sudah kapasitas itu sudah bisa terpenuhi 120, 150 bisa. Caranya bagaimana? Hidup jemaat. Hidup jemaat di luar sana bagaimana? Pembinaan hamba Tuhan kepada jemaat bagaimana? Karena seperti Kisah Rasul pasal 2 itu menarik sekali, loh. Tiap-tiap hari. Kalau tiap-tiap hari 1 tahun berapa hari? 350 berapa? 55 atau 365. 1 tahun 365. Karena apa? Kehidupan jemaat itu, jemaat mula-mula. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang percaya kepada Kristus. Tiap-tiap hari, 1 tahun. Halo jemaat, halo pengurus, halo Pak Pendeta, buat target 20 tahun gereja yang ulang tahun. Amin. Tapi itu semua tergantung bagaimana kehidupan kita dengan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih, kebetulan ada banyak di sini orang Batak. Ya. Saya terutama SDB, kasih tahu saya di tempatnya kita dulu. Pertama sekali mengasih posting tahun 80 utara di Sumatera Utara, saya ditempatkan di sini. Saya masuk 12 kepala keluarga. 2 tahun saya di situ sudah 28 kakak. Kita coba terus ajar jemaat. Kalau ada yang baru, Pak, tak pernah itu lewat minggu saya sudah kunjungi ke rumahnya. Ayo. Ya, datang hari ini, saya tanya alamatnya di mana. Saya bisa berkunjung kepada Bapak? Bisa. Nah itu di kota kabupaten waktu itu. Camat beberapa anggota jemaat saya, ganti anggota jemaat saya. Nah ini. Karena Bapak Ibu saya milih tempat ini. Kalau tidak, kalau masih banyak-banyak nanti kosong. Itu bisa terjadi kalau jemaat ini hidup menurut kehidupan yang diajarkan oleh Kristus. Hidup dalam persekutuan, hidup dalam komunitas yang baik, sebagaimana jemaat. Coba target 2025 sekarang. 2025 sekarang. Saya Bapak Ibu agak begadang. Udah tahun berapa sekarang? Karena terus apa? Ya banyak terus sibuk sana sini. Ya 2025 sekarang. 2026 tahun depan berapa tambah anggota jemaat ini?
Tetapi jangan, saya katakan, ini adalah Bapak di sini, Bapak Pendeta dari gereja Okumene ya, jangan curi domba. Itu penting. Tapi saya pastilah sekali apa dikatakan oleh Pak Rubin Serpanjaya Kota tahun 2018 konferensi tahun dikatakan, Pak Pendeta, Pak Bishop, masih banyak orang-orang yang memang tidak jelas status gerejanya. Jadi jangan nanti pindahkan dari GKI ke sini Pak. Tapi masih banyak juga mungkin di luar sana yang belum jelas statusnya. Itu lagi jangkau. Nah, kerjasama lah dengan ini. Ya, kita harus jaga tetap juga hukum ini. Bapak Ibu gereja Metodis itu nomor 5, nomor 2 atau nomor 5, nomor 5, nomor 3 barangkali. Ketika PGI dibangun tahun 1958, Bapak Ibu gereja Metodis itu justru nomor 5 yang menjadi pendukung terbentuknya hukum ini di Indonesia. Kita harus tetap rawat hubungan kita dengan sesama gereja, hubungan kita dengan di tingkat hukum ini, bahkan dengan gereja-gereja lain. Tapi saya yakin dan percaya masih banyak orang-orang yang belum jelas status. Hati-hati, mereka itu bisa menjadi sasaran cengkraman untuk meninggalkan Tuhan. Cari. Saya percaya kalau itu semua kita lakukan, khususnya ketika kita hidup dalam firman Allah, maka kita tambah bagi kita. Maka kita jaga urusan kita dan hidup sepenuhnya dengan firman Tuhan. Baik dalam Bapa dalam surga, terima kasih ketika kami sudah mendengar firman Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami supaya firman ini tidak berlalu begitu saja seperti berita umum, berita yang biasa. Tapi kami mohon Roh Kudus bekerja di dalam diri kami masing-masing, memimpin kami supaya betul-betul firman Allah yang kami dengar kami hidupi. Hidup kami kudus, hidup kami suci, hidup kami berbeda dari hidup orang-orang di sekitar kami. Berbeda karena kami sebagai pengikut Yesus, berbeda karena kami belajar tunduk dan taat kepada firman Allah. Dan itulah yang menjadi magnet untuk orang boleh rindu berjumpa dengan Tuhan melalui kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa supaya memberkati hamba-Mu Pak Pendeta Ali, Ibu dan anak. Berkati seluruh pengurus yang sudah dilantik, memberkati seluruh jemaat ini. Mereka Tuhan betul-betul hidup seturut dengan firman Allah. Mereka hidup rukun, hidup damai, penuh kasih, sehingga mereka menjadi berkat. Kami doakan gedung ini yang sebentar akan kami habiskan, kiranya ini menjadi tempat kerinduan bagi orang-orang percaya, bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu, berjumpa dengan Tuhan di sini. Berkati lingkungan sekitar, belakang gereja, kiri gereja, depan gereja, bahkan mungkin kepada masa depan kanan gereja, supaya ada hidup yang damai bersama dengan mereka. Kami hidup rukun, dan berkatilah jemaat ini. Tambahkan jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus untuk bersekutu, yang mau tunduk kepada Allah. Untuk segala rencana-rencana ke depan, berkati supaya semua terwujud oleh karena kemurahan dan kebaikan Allah. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk Bapak Profesor Dr. Rumende yang hari ini berusia 73 tahun. Dari mimbar ini hamba berdoa, berkati, anugerahkan kesehatan, anugerahkan hikmat bijaksana, anugerahkan kepadanya sukacita menjalani hari-hari hidup yang masih Tuhan berikan,
dan sisa hidup yang Tuhan anugerahkan boleh diisi dengan hal-hal yang berguna, yang berarti, bahkan lebih lagi dari apa yang sudah dilakukan selama ini, bagi kemuliaan Tuhan, bagi sesama, secara khusus bagi istri dan juga bagi anak-anak. Ya Tuhan, belas kasihan-Mu, kuasa-Mu menaungi dia, memberkati seluruh pelayanannya sebagai dokter, sebagai dosen, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan memberkati sesama. Terima kasih, segala puji hormat syukur bagi-Mu, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam Kristus Yesus. Amin.
Terima kasih buat Bapak Ibu anggota Persekutuan BPUK yang telah memberikan pujian bagi kita semua. Kiranya pujian ini boleh menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik lewat persembahan. Kita sebelum memberikan persembahan dan diiringi dengan pujian Jiwa Raga Ya Tuhan, kita akan membuka satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Begini bunyi firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Kita akan iringi persembahan dengan pujian Jiwa Raga Ya Tuhan. Yang membawa kantong persembahan saya undang untuk maju ke depan. Bapak Ibu, saya minta untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan mohon Tuhan memberkati. Di mana kami boleh bersyukur atas kasih dan karya Tuhan dalam kehidupan kami. Terkhusus pada hari ini kami telah memberikan persembahan kepadamu Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan.
Berkati segala usaha, pekerjaan, kesehatan, anak, istri, cucu, menantu mereka Tuhan. Tuhan yang senantiasa terus tambah-tambahkan berkat kepada mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bersama-sama gedung ini akan ditabiskan oleh Bapak Bishop Sabam Ruben Tobing. Saya persilakan maju ke depan. Bapak Ibu sekalian, kalau gedung ibadah biasa disebutkan dihabiskan karena memang memiliki makna khusus dan juga fungsi khusus. Kalau yang lain-lain biasanya diresmikan. Jadi kita tahu bahwa ini adalah tempat untuk pemuridan, maka kita akan habiskan. Kami menyerahkan gedung ini untuk dihabiskan bagi kemuliaan Tuhan dan pelayanan sesama manusia. Nama apakah diberikan untuk gedung gereja ini? Gedung GMI Pos Pelayanan Biji Sesali Jayapura, Papua. Terima kasih. Mari kita semua bangkit. Ibu Bapak sekalian yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan telah menanamkan dalam hati anak-anaknya kerinduan mendirikan gedung ini, gedung Gereja Metodis Indonesia Pos PI Biji Sesawi Jayapura, untuk ditabiskan dan ditetapkan sebagai tempat kebaktian kepada Tuhan dan pelayanan kepada sesama manusia. Maka kita bersama-sama mentahbiskan gedung gereja ini untuk kemuliaan Allah Bapa yang telah memanggil kita dengan anugerahnya, untuk kehormatan anaknya yang mengasihi kita dan yang telah menyerahkan dirinya untuk kita, untuk kepujian Roh Kudus yang memimpin dan menyucikan kita. Mari kita bersama-sama katakan, kami mentahbiskan gedung ini untuk persekutuan anak-anaknya dalam doa dan puji-pujian, untuk pemberitaan firman Tuhan yang berkuasa, untuk pelayanan perjamuan kudus. Kami mentahbiskan gedung ini untuk menghibur yang berduka, untuk memberi kekuatan kepada yang dalam pencobaan, untuk menerangi jalan orang yang sesat. Kami mentahbiskan gedung ini untuk pembinaan hidup keluarga, untuk mendidik dan membina kaum muda, untuk penyempurnaan pelayanan hamba-hambanya. Kami mentahbiskan gedung ini untuk perubahan orang berdosa, untuk menyatakan kesucian Tuhan, untuk pelebaran kerajaan Allah. Kami mentahbiskan gedung ini di dalam kesatuan iman, di dalam ikatan persaudaraan Kristen, di dalam pelayanan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Kami mentahbiskan gedung ini sebagai ucapan syukur kepada hamba-hambamu yang telah berusaha memberikan gedung ini, sebagai ucapan syukur untuk mereka yang sudah mendahului kami, sebagai pernyataan kerinduan untuk hidup kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kami dapat meneruskan pekerjaan mereka yang sudah bersusah-susah pada masa lampau dan telah mendahului kami. Kami sekarang menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk dipakai guna melanjutkan pelayanan melalui gereja-Mu ini. Amin. Sebab itu beserta dengan malaikat-malaikat dan bala tentara surga, kami puji dan besarkan nama-Mu yang mulia itu, dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Allah Tuhan serta sekalian alam, penuhlah surga dan bumi dengan kemuliaan-Mu. Bagimulah kemuliaan
dan ya Tuhan yang Maha Tinggi. Amin. Yang pertama, prasasti akan ditandatangani oleh pimpinan wilayah 2, Bapak Bishop Sabang Lumban Tobing. Bapak Ibu sekalian, ada dua kalimat yang berbeda di dalam pentamisan ini. Satu, Gereja Metodis Indonesia Jemaat PJ Sesawi Jayapura, Resort Kemis Jakarta Pusat, Distrik 3 Wilayah 2, gedung ini ditabiskan untuk kemuliaan Allah, ditabiskan untuk kemuliaan Allah atas nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Jayapura 24 Agustus 2025. Pimpinan Gereja Metodis Indonesia Konferensi Tahunan Wilayah 2 kami sendiri. Kemudian satu lagi, Gereja Metodis Indonesia Jemaat PJ Sesawi Jayapura, Resort Kemis Jakarta Pusat dipersembahkan karena gedung ini dipersembahkan oleh beberapa anak Tuhan. Mereka memberikan apa yang Tuhan karuniakan kepada mereka untuk menjadi saluran berkat, dan mereka juga nanti akan turut menandatangani. Bapak Ibu sekalian, ini adalah untuk mengingatkan kita kembali bagaimana panggilan Tuhan kepada kita, bahwa ketika Tuhan memberkati kita, maka kita juga harus menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Selanjutnya, Bapak Ibu, Jakarta Pusat yang diwakili oleh Bapak Tagor Kidis Yubi. Saya sendiri dan selanjutnya Bapak Ibu, prasasti yang berikutnya ini adalah anggota tim misi dari GMI Jakarta Pusat yang akan diwakili pertama Bapak Hendri Pengabean untuk boleh menandatangani prasasti. Yang kedua, Ibu Dr. Esther H. Situmia, SPA. Yang ketiga, Bapak Haris M. Sitorus. Yang keempat, Ibu E. Lisa Chandra. Prof. Dr. DR Martin Mili mewakili misi juga. Bapak
Johansen Ritonga. Demikian Bapak Ibu, ada 3 prasasti yang ada. Kita akan bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid-muridnya. Doa Bapa kami, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi kepada Allah berpuji. Kepada Allah berpuji serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang bersama dengan engkau, menolong engkau untuk hidup sebagaimana Kristus hidup, yang menjadikan hidupmu sebagai bait Allah, memberkati engkau, memberkati rumah tanggamu dan seluruh keturunanmu, memberkati pelayananmu, memberkati segala usaha dan pekerjaanmu, memberkati seluruh perjalanan hidupmu di dalam Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.